ujian atas nama Pak Muhammad Alfi Ridho. Kita mulai, sudah direkam ya Pak Alfi? Sudah direkam Sampun, ya? sampun, Pak. Oke, baik. Monggo Bu Penny untuk menyampaikan ujiannya terlebih dahulu, monggo. Bismillah. Oke. Ya, nggih, Pak Muhammad Alfiri itu. Ahmad, Bu. Oh, Ahmad nggih. Insya Allah siap, Bu. Ya, baik. Pak Ahmad, sebutkan dan jelaskan teori belajar yang digunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran. Teori belajar ada 4, Bu. Yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Ya. Yaitu teori belajar yang menekankan bahwa proses belajar itu dikatakan sudah belajar apabila adanya perubahan tingkah laku. Jadi adanya hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitivistik, yaitu teori belajar yang tidak hanya fokus pada hubungan antara stimulus dan respon, tetapi berfokus pada proses pembelajaran. Proses di mana seseorang itu mendapat pengetahuan. Kemudian teori tersebut menekankan bahwa ditentuk proses pemahaman itu sangatlah penting, dan juga proses persepsi, memori terhadap perolehan suatu informasi. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik ini menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman baru. Yang keempat yaitu teori humanistik. Teori ini menekankan pada proses memanusiakan manusia. Teori ini juga menekankan pada sudut pandang yang dilihat dari peserta didik, bukan hanya dari seorang guru. Ngoten, Bu. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran dari modul ajarnya Bapak apa? Tujuan pembelajaran dari modul ajar gitu. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi peserta didik mampu mengetahui konsep dasar zakat dengan benar. Bon, satu mawon. Ya, satu dulu ya. Baik, kemudian di dalam pengembangan pembelajaran kan Bapak menggunakan pendekatan TPACK. Apa itu pendekatan TPACK? Pendekatan TPACK yaitu technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi pembelajaran yang menggunakan teknologi. Bentuknya apa di sini yang Di situ digunakan? nanti guru menampilkan slide PowerPoint dan video pembelajaran. Oke. Terus model pembelajarannya? Menggunakan Berupa? PBL, Bu, Problem Based Learning. Ya, baik. Nah, di materi ajarnya kan tadi zakat ya. Yeah. Nah, untuk mengakses atau menilai siswa di pembelajaran ini menggunakan apa, Bu? Penilaiannya nanti menggunakan tes tertulis, Bu. Oke. Kalau di Kumer, penilaian itu tujuannya untuk apa? Mengembangkan apa? Yang kaitannya dengan keterampilan abad 21. 4C, Bu. Ya, apa itu 4C? 4C yaitu C yang pertama, kolaboratif, C kedua, komunikatif, C ketiga, critical thinking, dan C yang keempat yaitu kreatif. Ya, baik. Kemudian dari materi ajar tadi, poin utamanya apa, Pak? Poin utama materinya begini. Ya. Materinya yaitu tentang pengertian zakat, kemudian ada macam-macam zakat, kemudian golongan yang berhak menerima zakat, dan cara menghitung zakat fitrah. Oke. Terus untuk materi yang bermaknanya apa? Materi bermakna yaitu agar anak-anak terbiasa dengan perilaku berbagi, Bu. Oke. Sosial. Yeah. Kemudian kalau materi yang bermuatan HOTS, kira-kira di materi zakat? Tentang pemecahan masalah terkait penghitungan jumlah zakat fitrah yang diberikan, Bu. Oh ya, baik. Kemudian di asesmen di Kumer itu kan ada beberapa macam, apa saja? Ada 3 asesmen, Bu. Ya. Asesmen apa? Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen
formatif, yang ketiga asesmen sumatif. Hmm, baik. Selanjutnya di proyek profil pelajar Pancasila, proyeknya apa bentuknya? Temanya itu gaya hidup berkelanjutan, temanya itu untuk topiknya pengelolaan sampah. Hmm. Terus pengelolaan sampah dibuat apa? Dibuat barang yang berguna, contohnya seperti kerajinan. Bisa memanfaatkan seperti kardus, dibuat seperti kerajinan jam atau yang sebagainya. Baik. Terus untuk penelitian tindakan kelasnya, judulnya apa? Judulnya Proposal. peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran problem based learning pada materi zakat, mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 SD Negeri 2 Wates. Ya. Terus langkah-langkahnya? Langkahnya yang pertama yaitu apa niku, latar belakang masalah atau mengidentifikasi masalah. Terus? Kemudian merumuskan masalah, kemudian membuat modul ajar, kemudian melaksanakan modul ajar, kemudian eh, mengamati ketika melaksanakan pembelajaran dan melakukan observasi, kemudian melakukan kegiatan refleksi, evaluasi untuk menentukan siklus selanjutnya, tindakan siklus selanjutnya. Ya, cukup dari saya itu. Nggih. Baik, Saya terima kembalikan kasih. Prof. Mika. Nggih, baik, terima kasih Bu Feni. Pak Ahmad Alfirido, nggih. Nggih. Ahmad Alfirido, sebutkan indikator-indikator profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu apa saja? Rahmatan lil alamin, Pak. Ya, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Beberapa saja, Pak, yang bisa. Ya, Ta'adub, kemudian ada tawasud, kemudian ada tasamuh, kemudian ada apa lagi? Adil, syawir. buka Al-Quran. Oke, surah Al-Baqarah ayat 5 sampai dengan 6. Nggih, Pak. Daf 5 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang tolong dituliskan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'ithtu. Sudah? Ya, Pak. Coba diangkat. Stop. Enggak kelihatan. Stop. Stop. Aduh, lagi yang tadi kelihatan tadi. Sudah. Yang tadi kok kelihatan sebentar. Itu kelihatan tuh. Ya inna bistudiutamima makarimal akhlak. Belajar lagi ya Mas, tidak usah pakai ya itu ya. Oh, nggih. Ya, belajar lagi enggak apa-apa. Baik. Ujian atas nama Mas Ahmad Alfirido sudah sampai sekian dahulu ya. Terima kasih. Terus belajar nggih, Nggih, Mas. Pak. Persiapan UB dan seterusnya ya. Nggih. Baik, nggih. Terima kasih, Pak. Nggih, tolong dipanggilkan Bu Asrofah tadi, nggih. 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 Kula live berarti, Pak, nggih. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi